Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah dia mengidentifikasi binatang ajaib yang bersembunyi di kolam yang dalam, Soyan mengeluarkan pohon buah dari cincin penyimpanannya. Pohon buah ini disebut pohon abadi awan mabuk air. Buah di atasnya disebut buah awan air. Buah ini memiliki daya tarik yang kuat untuk beberapa binatang ajaib afinitas air. Efek dari cairan mabuk ini sangat fantastis. Bahkan binatang ajaib tingkat 7 akan mabuk dan tertidur setelah menelannya. Hahaha, untuk mendapatkan pil Soul Serum, aku hanya bisa mengorbankan benda ini, ucap Soyan. Tempat di mana pohon itu dikuburkan agak jauh dari kolam yang dalam karena Soyan sadar bahwa kecerdasan dari binatang ajaib peringkat 7 tidak lemah. Jika harta seperti itu tiba-tiba muncul di sampingnya, itu pasti akan menimbulkan keraguan. Meskipun jaraknya saat ini agak jauh, Soyan yakin bahwa binatang itu akan terpikat keluar. Setelah mengubur pohon abadi awan mabuk air ini, tubuh Soyan bergerak dan dia melompat ke pohon yang sangat besar. Tubuhnya bersembunyi di dahan-dahan hijau yang rimbun. Soyan mengamati kolam dari kejauhan dan menunggu umpannya dimakan. Setelah menunggu hampir setengah jam dan menemukan bahwa masih tidak ada aktivitas, Soyan akhirnya menutup matanya dan perlahan dan memulihkan diri. Hari ini dia akan menyia-nyiakan waktu dengan binatang ajaib ini. Hampir 3 hingga 4 jam berlalu dengan tenang setelah Soyan menutup matanya. Tiba-tiba suara gelombang air yang muncul di dalam hutan yang tenang ini. Dia langsung menoleh ke kolam yang dalam itu berada. Apakah binatang sialan itu akan keluar? Ucap Soyan. Soyan tersenyum tenang di dalam hatinya saat melihat ini. Sosok hitam tiba-tiba keluar dari kolam tidak lama setelah aura itu muncul. Itu membawa gelombang busa yang diciptakan oleh percikan air. Ini memang ular harimau air misterius peringkat 7, ucap Soyan. Sosok binatang ajaib ini cukup pendek. Panjangnya hanya sekitar 2 meter. Tubuhnya ditutupi sisik berwarna biru. Dan garis-garis pada sisiknya tampak seperti pola harimau. Soyan sedikit mengangguk saat melihat ular macan air misterius muncul. Itu mungkin tampak sangat kecil. Tetapi jika memasuki mode pertempuran, kemungkinan besar itu akan membengkak hingga berukuran 100 meter. Pada saat itu hanya dengan mengayunkan ekornya saja bisa membuat seluruh gunung terbang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ular macan air misterius yang muncul tidak mengambil bentuk manusia. Sesaat kemudian matanya beralih ke bagian dalam hutan tempat Soyan mengubur pohon abadi awan mabuk air. Ular macan air misterius ini jelas sangat berhati-hati. Meskipun telah mengendus aroma yang sulit untuk ditolak, itu tetap tidak tampak cemas. Setelah ragu-ragu di depan kolam yang dalam, tiba-tiba mulutnya melebar dan cahaya biru keluar dari mulutnya. Setelah itu berubah menjadi penghalang energi melindungi pil serum jiwa dan batu besar. Hanya setelah menempatkan lapisan pertahanan ini, tubuhnya bergegas di udara dengan cepat bergegas ke hutan. Kejutan melintas di mata Soyan ketika dia melihat bahwa binatang ini sangat berhati-hati. Itu memang layak menjadi peringkat 7 binatang ajaib. Kecerdasan ini jauh lebih tinggi daripada binatang ajaib biasa. Ular macan air misterius bergegas ke hutan. Itu mengendus aroma yang tenang dan menemukan pohon abadi awan mabuk air yang telah ditanam Soyan di lokasi yang agak terpencil. Ular macan air misterius akhirnya melebarkan mulutnya yang besar dan memakan pohon abadi awan. Soyan diam-diam tertawa ketika dia melihat binatang ini akhirnya memakan buahnya.
Hanya setelah melihat binatang ajaib itu dibikin mabuk berat, tubuh Soyan bergerak dan bergegas turun dari pohon yang tinggi. Soyan segera mengambil batu giok itu yang mengandung pil Soul Serum, kemudian menaruh ke dalam cincin penyimpanannya. Hanya setelah itu dia pergi ke hutan yang jauh meninggalkan tempat ini. Meskipun efek buah awan mabuk air sangat kuat, itu tidak bisa bertahan lama. Dengan kekuatan ular macan air misterius, kemungkinan besar ia akan bangun dalam 2 hingga 3 menit. Prediksi Soyan ini terbukti benar. Setelah dia melarikan diri dari kolam yang dalam, raungan marah bergema di atas gunung dengan cara yang mengguncang. Soyan masih bisa mendengar suara gemetar gunung itu dari jarak yang sangat jauh. Soyan diam-diam tertawa saat mendengar raungan ini. Setelah itu dia meningkatkan kecepatannya dan buru-buru meninggalkan tempat berbahaya ini. Karena dia takut ular macan air misterius akan mengejar, Soyan bergegas pergi dengan liar setelah menyembunyikan auranya. Baru kemudian dia secara bertahap melambat. Dia melihat sekelilingnya. Saat ini dia berada di dekat tengah gunung, area yang lebih tinggi di atas tertutup kabut energi yang tebal. Sekarang yang bisa saya lakukan hanyalah memanjat ke puncak gunung dan melihat apakah saya bisa mencuri item tugas yang saya butuhkan. Dengan kekuatanku sendiri, kemungkinan agak sulit untuk merebut bahan ini dengan paksa, ucap Soyan. Soyan baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Matanya beralih ke dasar gunung. Riak energi yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari tempat itu. Riak semacam ini bukanlah guncangan energi biasa. Sebaliknya itu adalah riak yang dipicu oleh pertempuran Dauki. Soyan tanpa sadar merajut alisnya ketika dia merasakan ketidakpastian semacam ini. Jika dia bisa merasakannya, binatang buas pasti bisa merasakannya. Dengan demikian itu pasti akan menarik perhatian mereka. Soyan dengan penuh perhatian mendengar sejenak dan samar-samar bisa mendengar sedikit suara manusia. Dia langsung kaget. Mungkinkah itu kelompok Chow Ying? Ucap Soyan. Soyan membalikkan tubuhnya dan diam-diam bergegas ke sumber riak energi. Bukannya Soyan ingin menyelamatkan kelompok Chow Ying. Sebaliknya itu karena aktivitas yang dibuat kelompok mereka pasti akan menarik perhatian beberapa binatang ajaib peringkat tinggi. Soyan mungkin saja bisa bersembunyi di sisi mereka. Begitu dia menemukan tanda-tanda binatang buas itu menampakkan diri, dengan begitu Soyan bisa menyelinap pergi mengambil kesempatan untuk mencuri bahan obat di dalam gua di puncak gunung. Sekitar beberapa menit kemudian tubuhnya melompat ke depan dan memasuki puncak pohon yang ditutupi dengan daun hijau yang rimbun. Matanya melihat melalui celah di antara dedaunan. Pada saat ini ada hampir 100 orang berkerumun di dalam cekungan. Soyan diam-diam mengamati mereka, dan dia memang melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Mereka jelas kelompok Chow Ying. Mata Soyan tiba-tiba fokus pada ruang di sekitarnya. Matanya menangkap distorsi di sekitar mereka. Itu adalah penghalang spiritual. Sepertinya ada yang salah dengan kelompok itu, ucap Soyan. Dari kelihatannya seseorang sedang bersiap untuk menyerang kelompok Chow Ying. Selain itu, orang yang menyerang mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Penghalang spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa dibangun oleh seorang ahli biasa. Jadi pria berpakaian hitam itu merencanakan untuk membunuh semua orang di sini, ucap dalam hati Soyan. Hati Soyan tiba-tiba bergerak saat dia tenggelam dalam pikirannya. Dia memang melihat sosok berwarna hitam di antara kelompok itu. Tuan, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda berencana menyerang kita semua di sini? Ucap Song King. Song King saat ini menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi marah saat dia bertanya. Orang ini tiba-tiba melancarkan serangan ketika mereka menuju ke tempat ini sebelumnya. Dalam sekejap mata lebih dari selusin alkemis tewas di tangannya. Jika bukan karena reaksi cepat Song King, kemungkinan dia juga akan mati di tangan orang ini setelah tertangkap basah. Chow Ying dengan sosoknya yang mempesona berada di samping Song King.
Namun saat ini dia sedang menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi agak muram di matanya yang cantik. Dengan persepsi spiritualnya yang kuat, dia bisa merasakan bahwa pria berpakaian hitam di depan mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Hahaha, dua jenius muda dari Piltover. Reputasi ini memang luar biasa. Namun saya hanya bisa menggunakan taktik seperti ini untuk tempat juara, ucap pria berpakaian hitam. Bolehkah saya tahu siapa senior ini? Apakah kamu tidak takut Piltover akan mengejar masalah ini jika kamu membunuh kami di sini? Ucap Chow Ying. Hahaha, semua orang di sini akan mati. Oleh karena itu Piltover tidak akan mengetahuinya, ucap pria berpakaian hitam itu. Banyak alkemis di sekitar tiba-tiba menjadi marah setelah mendengar kata-katanya. Mereka semua tanpa basa-basi menarik senjata mereka. Mata mereka menunjukkan kilatan sengit saat mereka menatap pria berpakaian hitam itu. Bukankah kamu terlalu sombong? Ada begitu banyak dari kita di sini. Apakah kamu pikir kami takut padamu? Ucap Song King. Benarkah? Ucap pria berpakaian hitam itu. Hanya setelah mengatakan itu, pria berpakaian hitam memberikan sebuah kode. Serangan gila-gilaan telah meluncur seperti jarum besar yang telah menghujani seluruh alkemis ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, darah segar telah mewarnai tempat hijau subur ini menjadi warna merah darah. Banyak alkemis yang hidup sebelumnya sekarang menjadi mayat. Mereka mati dengan mata terbuka lebar dengan sangat menyedihkan. Sisa dari mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan dan pengunduran diri. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang menyerang mereka. Chow Ying dan Song King sangat terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Segera Doki buru-buru keluar dari tubuh mereka dan memblokir benda tajam yang datang menyerang mereka. Soyan yang melihat pembantaian tiba-tiba terjadi ini ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak bisa menemukan orang yang bersembunyi dan menyerang. Hanya saja siapa orang-orang ini? Mereka benar-benar berani menyerang orang-orang dari Piltover, ucap dalam hati Soyan. Sebagian dari alkemis yang masih hidup dia buru-buru mengeluarkan batu spasial, mencoba membuka ruang dimensi untuk kembali ke kota Pil Suci. Aku sudah mengatakan, tidak ada seorang pun di sini yang bisa pergi, ucap pria berpakaian itu. Pria berpakaian hitam itu tersenyum ketika dia melihat mereka mencoba melarikan diri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya tiba-tiba ditekan. Dia dengan mudah menghalangi ruang spasial itu dan membunuh alkemis yang niat melarikan diri. Itu medistorsi ruang. Orang ini memang elit Douzun, ucap dalam hati Soyan. Para alkemis di medan perang yang telah kehilangan taktik terakhir mereka mulai membalas dengan sekuat tenaga. Namun kekuatan selusin plus sosok berwarna hitam jauh melampaui mereka. Selain beberapa orang yang bisa berjuang melawan mereka, pembantaian berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih. Kurang dari 10 dari 100 alkemis yang tersisa. Song King, Chow Ying, dan 2 sesepuh dari sekte Suan Mendalam yang membawa Chen Xian ada di antara mereka. Perjuangan yang tidak berguna, ucap pria berpakaian hitam itu. Apakah senior berniat membunuh kita semua? Ucap Chow Ying. Chow Ying yang biasanya memasang senyum mempesona di wajahnya saat ini memiliki wajah pucat. Dia istimewa sejak dia masih muda. Ada banyak penjaga di sekelilingnya. Dia hampir tidak pernah melihat medan perang berdarah seperti ini. Hahaha, aku cukup tertarik dengan jiwamu. Jika Anda dibiarkan tumbuh, kemungkinan Anda akan benar-benar bisa menjadi kepala raksasa berikutnya dari Piltover. Sayangnya saya tidak mengizinkan itu, ucap pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu mengabaikan ekspresi Chow Ying. Tatapannya melirik beberapa orang yang masih melawan. Selain itu, dia perlahan mengambil langkah maju. Tepat ketika dia mengambil langkah ketiga, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Matanya yang dingin melesat ke pohon besar tempat Soyan bersembunyi. Ini buruk, ucap Soyan karena ketahuan. Keluar, teriak pria berpakaian hitam. Sebelum Soyan bisa mundur, kekuatan hisap yang mengerikan melonjak keluar.
Pohon-pohon besar di sekitarnya hancur menjadi debu. Sosok Soyan ditarik ke depan lebih dari selusin meter. Baru kemudian dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Namun saat ini dia sudah mendarat di bagian dalam penghalang tata ruang. Sosok manusia yang tiba-tiba ditarik paksa dari hutan menyebabkan kelompok Chow Ying terkejut. Namun mereka akhirnya menghela nafas lega setelah melihat wajahnya. Hahaha, Soyan, aku belum pergi mencarimu, tetapi kamu telah menyerahkan dirimu kepada aku, ucap pria berpakaian hitam itu. Mata Soyan menatap tajam pada pria asing berpakaian hitam itu. Dari cara pria itu berbicara ternyata telah mengenalinya. Namun Soyan tidak pernah bertemu orang ini. Dia belum bertemu banyak ahli kelas Douzun. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Saya Soyan sepertinya tidak mengenalmu, ucap Soyan. Jika kamu tidak mengenaliku maka biarlah. Bagaimanapun tidak ada seorang pun di sini yang bisa melarikan diri. Termaksud kamu, ucap pria berpakaian hitam itu. Kaki Soyan melangkah ke udara kosong. Setelah itu dia dengan sekejap bergegas ke samping kelompok Chow Ying. Saat ini bukan waktunya untuk bertindak berani. Selusin pria di sekitarnya ditambah pria berpakaian hitam sangat kuat. Berdasarkan perkiraan Soyan dengan matanya, kemungkinan ada 6-7 ahli kelas Douzong. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Chow Ying. Apalagi yang bisa kita lakukan? Orang itu adalah Douzun elit. Kalian semua harus memikirkan cara kalian sendiri untuk melarikan diri, ucap Soyan. Bagaimana kita akan melarikan diri? Orang itu akan menghalangi kita bahkan jika kita menggunakan batu spasial, ucap Song King. Saya mampu memecahkan penghalang spiritual ini. Namun jika saya menyerang penghalang, orang itu pasti akan campur tangan. Karena itu saya perlu waktu, ucap Chow Ying. Soyan mengangkat alisnya setelah mendengar kata-katanya. Dia sedikit terkejut saat melihat Chow Ying. Dia memang layak mendapat julukan penyihir. Dia yakin dia bisa untuk memecahkan penghalang spiritual yang telah didirikan oleh elit Douzun. Ini benar-benar sedikit luar biasa. Kami bisa memblokir orang-orang berpakaian hitam ini, tetapi orang elit Douzun itu sangat mustahil, ucap seorang pria parubaya dengan darah yang menempel di wajahnya. Soyan melirik orang yang berkata itu. Dengan mampu bertahan sampai sekarang, itu adalah bukti yang cukup bahwa dia bukan karakter biasa. Tentu saja mereka yang bisa memasuki alam pil ini semuanya memiliki beberapa keterampilan. Berapa lama yang kamu butuhkan? Tanya Soyan. 3 menit, ucap Chow Ying. Soyan terdiam sejenak. Setelah itu dia perlahan mengangguk di depan mata semua orang yang cemas. Meskipun pihak lain adalah seorang elit Douzun, Soyan masih memiliki kepercayaan diri untuk memblokirnya selama 3 menit. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat Soyan menganggukkan kepalanya. Beberapa orang melemparkan tatapan terima kasih kepada Soyan. Mereka semua mengerti dengan jelas bahwa pertukaran pukulan dengan pria Douzun adalah yang paling berbahaya. Bahkan 2 sesepuh dari sekte Suan yang mendalam tidak banyak bicara saat ini. Meskipun mereka memiliki kekuatan bintang 9 Douzong, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan kelas Douzun. Kemungkinan mereka akan berakhir dalam situasi yang mengerikan jika mereka bertukar pukulan dengannya. Soyan, terima kasih banyak, ucap Chow Ying. Chow Ying sosoknya yang halus terbang mundur. Tekanan spiritual yang luar biasa agung perlahan menyebar dari antara alis Chow Ying. Song King berteriak keras saat Chow Ying bertindak. Doki segera keluar dari tubuhnya. Setelah itu dia bergegas maju menuju barisan Douzong pria berpakaian hitam di sekitarnya. Pada saat yang sama Soyan bergerak dan dia muncul tidak jauh di depan pria Douzun yang berpakaian hitam itu. Ekspresinya serius saat dia melihat ke pihak lain. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Kamu pikir kamu bisa memblokir diri yang mulia ini dengan kekuatanmu? Ucap pria berpakaian hitam itu. Mata pria berpakaian hitam itu dingin saat menatap Soyan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke sisi penghalang spiritual. Chow Ying mengerutkan kening saat dia mulai menggunakan taktiknya untuk membuka penghalang.
Pria berpakaian hitam itu segera mengendus dingin saat dia secara acak melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitar Soyan memadat dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu tampak seperti penjara yang menguncinya dengan kuat. Ekspresi Soyan sedikit berubah ketika dia merasakan beratnya ruang padat di sekitarnya. Seorang elit Dozun memang aneh. Mereka mampu mengubah ruang kosong menjadi penjara dengan mengangkat tangan mereka. Untungnya Soyan bukan orang biasa. Hatinya jelas mengerti betapa merepotkannya berurusan dengan seorang elit Dozun. Dia tidak berani menahan diri dan dia melepaskan Skyfire 3 perubahan misterius langsung perubahan kedua. Dauki di dalam tubuhnya melonjak. Baru kemudian dengan paksa menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Setelah itu Soyan melintas dan sekali lagi memblokir rute pria berpakaian hitam itu. Skyfire 3 perubahan misterius dari lembah api yang membakar, ucap pria berpakaian hitam itu. Kejutan juga melintas di mata pria berpakaian hitam itu saat melihat kekuatan Soyan tiba-tiba melonjak. Kakinya segera menginjak udara kosong. Setelah itu tubuhnya tampak telah berteleportasi muncul di depan Soyan. Sebuah telapak tangan dengan cepat diayunkan. Ekspresi Soyan menjadi sangat serius saat menghadapi telapak tangan dari pria berpakaian hitam ini. Telapak tangan pihak lain telah mengunci ruang di sekitar tubuhnya, menyebabkan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Karena dia tidak bisa menghindar, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerima serangan itu dengan paksa. Setelah bertabrakan langsung dengan modal taktik ledakan Octana, Soyan segera mengerahkan semua, mulai dari teknik buka segel gunung dan teknik segel membalik laut. Segel tangan Soyan terus berubah seperti kilat. Selanjutnya 2 sidik jari energi cerah meletus dari tangan Soyan dan siap menembak telapak tangan pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu tampak sedikit marah dengan sikap keras kepala Soyan. Ketidaksabaran akhirnya melintas di matanya. Penghalang spiritual di sekitarnya juga menjadi lebih melemah dalam proses penghancuran oleh Cao Ying. Gelombang energi panas yang aneh tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh pria berpakaian hitam itu setelah degusan dingin terdengar. Selanjutnya itu diaglomerasi menjadi lapisan kristal aneh berwarna biru tua di lengannya. Melihat dari jarak yang sangat jauh, itu tampak seolah-olah adalah tangan kristal berwarna biru. Perasaan berbahaya melonjak ke dalam hati Soyan ketika lapisan kristal aneh ini muncul. Jarinya dijentikan, boneka setan bumi muncul. Boneka setan bumi baru saja muncul ketika ruang di depan Soyan menjadi terdistorsi. Segera tangan yang ditutupi oleh kristal biru tua menembus ruang kosong. Setelah itu mendarat dengan keras di dada boneka setan bumi. Setelah pukulan ini mendarat ke dada boneka setan bumi, kulitnya pecah memperlihatkan bagian dalam berwarna perak dari tubuhnya. Kekuatan mengerikan itu membuat boneka setan bumi terbang mundur setelah menghancurkan dadanya. Soyan juga terpengaruh olehnya. Sebagian dari kekuatannya ditransmisikan ke tubuhnya, menyebabkan ekspresinya menjadi sedikit pucat. Kakinya menekan udara kosong saat dia buru-buru mundur. Orang ini, kekuatannya memang sangat mengerikan, ucap Soyan. Soyan melirik dada boneka setan bumi yang tampaknya telah benar-benar runtuh. Apakah ini kekuatan seorang elit Dozun? Ucap Soyan. Suara retakan kecil tiba-tiba muncul di udara saat Soyan menstabilkan tubuhnya. Cepat dan pergi, penghalang spiritual sudah hancur, teriak Cao Ying. Reaksi Soyan sangat cepat ketika dia mendengar kata-katanya. Dia berbalik tanpa ragu-ragu. Cahaya perak di bawah kakinya menyala dan dia berubah menjadi bayangan yang bergegas menuju hutan dengan kecepatan seperti kilat. Reaksi Soyan cepat dan reaksi yang lain juga cukup cepat. Song King dan yang lainnya juga segera melarikan diri dari medan pertempuran. Setelah itu mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk bergegas ke hutan. Cao Ying berada di depan semua orang yang melarikan diri. Selain itu dia adalah orang pertama yang melarikan diri saat penghalang spasial pecah. Sosok Soyan muncul dari belakangnya dalam sekejap mata. Mereka yang melarikan diri bukanlah orang bodoh. Mereka tidak lari ke arah yang sama.
Sebaliknya mata mereka saling melirik sebelum mereka mulai bergegas ke segala arah. Dalam beberapa kilatan mereka telah melarikan diri ke hutan yang luas. "Kejar! Jangan biarkan siapapun dari mereka pergi," ucap pria berpakaian hitam itu. Selusin pria berpakaian hitam bawahannya buru-buru mengangguk setelah mendengar perintah pria berpakaian hitam itu. Mereka mulai menyebar secara teratur. Soyan, Choying, dan Songking dengan liar melarikan diri di dalam lautan pepohonan. Target mereka adalah puncak gunung. Jika mereka ingin melepaskan Dozun yang berpakaian hitam, mereka harus menarik sesuatu yang dia takuti. Satu-satunya yang bisa melawan Dozun berbaju hitam ini kemungkinan adalah monster pamungkas di puncak gunung itu. Kaki Soyan baru saja mendarat di pohon besar, tiba-tiba lututnya tertekuk dan ditarik dengan kekuatan hisap ke belakang. Ruang yang tidak jauh di tempat kakinya mendarat tiba-tiba terdistorsi. Sosok hitam segera muncul di depan mereka. "Kecepatanmu cukup cepat. Sayangnya masih belum cukup untuk melarikan diri dari yang mulia ini," ucap pria berpakaian hitam. Kilatan dingin melintas di mata Soyan saat melihat ini. Orang ini memang merepotkan untuk dihadapi. "Jangan buang waktu untuk diri yang mulia ini," ucap pria berpakaian hitam lagi. Dia melingkarkan tangannya dan lapisan kristal biru tua keluar dari tubuhnya. Setelah itu ia membentuk cakar tangan kristal energi. Cakar baru saja terbentuk dan pria berpakaian hitam itu melambaikan lengan bajunya. "Hati-hati," ucap Soyan. Hati Soyan bergetar saat melihat cakar kristal menghilang. Setelah pertukaran pukulan dengan pria berpakaian hitam ini sebelumnya, Soyan menyadari betapa menakutkannya lapisan kristal biru tua itu. Kelompok Soyan berpisah menjadi 3 arah setelah teriakan itu terdengar. Mereka mundur dengan kecepatan seperti kilat pada saat bersamaan. Ruang di depan Choying tiba-tiba membentuk riak yang kuat saat mereka bertiga mundur. Segera cakar kristal dengan paksa menembus ruang. Dari kelihatannya Dozun berpakaian hitam itu berencana menyerang Choying terlebih dahulu. Ketika cakar tangan datang, Choying sedikit terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah dipadatkan dengan paksa. Tubuhnya tidak bisa bergerak di bawah tekanan ruang yang padat ini. Oleh karena itu dia hanya bisa melihat serangan kristal besar itu mendekat. Soyan dan Songking juga merasakan Choying tiba-tiba turun ke situasi berbahaya. Namun ternyata Songking hanya melihatnya sejenak sebelum dia melanjutkan untuk bergegas melarikan diri. Soyan mengerutkan alisnya ketika dia melihat Songking meninggalkan Choying untuk melarikan diri. Dia melihat ke arah Choying yang bertahan dengan pahit sambil mengatupkan gigi peraknya. Songking mungkin bisa melakukan hal yang tidak tahu malu, tapi Soyan benar-benar tidak bisa. Soyan menjentikkan jarinya. Sosok boneka setan bumi bergegas keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dengan cepat muncul di depan Choying, menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Bantuan tiba-tiba ini mengejutkan Choying. Matanya yang cantik segera menatap Soyan secara mendalam. Bibir merahnya melebar dengan lembut. Sebuah suara kecil ditransmisikan ke telinga Soyan. "Terima kasih." Choying juga mengerti situasi seperti apa setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak tinggal lama. Tubuhnya yang halus bergerak dan dia dengan cepat bergegas ke hutan. Soyan memberi isyarat dengan tangannya setelah Choying berbalik dan bergegas ke hutan. Dia buru-buru menarik boneka setan bumi yang sudah retak dan hampir hancur total. Setelah itu Soyan melepaskan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Ekspresi Dozun berpakaian hitam akhirnya menjadi gelap ketika dia melihat serangannya sekali lagi tanpa hasil. Matanya yang dingin menyapu ke arah di mana ketiga orang itu melarikan diri. Mereka segera berhenti di tempat Soyan pergi. "Karena kamu suka menyelamatkan orang lain, diri yang mulia ini akan melihat siapa yang akan datang untuk menyelamatkanmu kali ini," ucap Dozun berpakaian hitam itu. Sosok Soyan bergegas melewati hutan dengan cara seperti kilat. Ekspresinya saat ini gelap dan serius. Meskipun tidak ada sosok Dozun berpakaian hitam di belakangnya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia sedang dikunci oleh orang itu.
Jelas orang ini akan memilih Soyan di antara ketiganya. Bajingan, jika Anda benar-benar memaksa saya akan membiarkan Anda membayar harga yang mahal bahkan jika saya harus terluka parah, ucap Soyan. Setelah pikiran ini melintas di hati Soyan, kecepatannya meningkat. Sesaat kemudian dia bisa melihat puncak gunung yang sudah tidak jauh. Namun tiba-tiba tubuh Soyan dihentikan dengan paksa. Matanya dipenuhi dengan kegelapan yang sangat dalam saat dia melihat cabang pohon tidak jauh darinya. Sosok manusia berpakaian hitam duduk dengan kaki disilangkan di tempat itu. Terlepas dari seberapa cerdas mangsanya, itu tidak akan bisa lepas dari tangan pemburu, ucap Daozun berpakaian hitam itu. Soyan, diri yang mulia ini ingin melihat apakah akan ada orang yang akan muncul untuk menyelamatkan Anda kali ini. Saya pasti akan mengambil api surgawi Anda, ucap Daozun berpakaian hitam lagi. Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hati Soyan ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya menyapu Daozun yang berpakaian hitam itu. Kamu Old Mugu, ucap Soyan. Hahaha. Tidak disangka kamu mengenaliku sendiri, ucap orang itu yang ternyata Old Mugu. Hati Soyan tanpa sadar tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Daozun berpakaian hitam tidak menyangkal apapun. Orang ini memang Old Mugu. Dia memiliki kemampuan seperti itu untuk menipu 3 kepala raksasa menara pil dan memasuki alam pil. Bagus juga bahwa Anda telah mengenali saya. Anda setidaknya bisa mati dan mengetahui alasannya. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, kami berdua memiliki beberapa hubungan. Jika kita benar-benar membahasnya, Anda mungkin bahkan harus memanggil saya paman guru yang terhormat ini, ucap Old Mugu. Saya tidak diberkati untuk hal itu, ucap Soyan. Old Mugu tertawa dan tidak keberatan. Matanya agak panas saat dia menatap Soyan. Kali ini, diri yang mulia ini tidak akan menahan diri. Pertama-tama aku akan membunuhmu dan mengambil jiwamu. Diri yang mulia ini memiliki metodenya sendiri untuk membuat Anda mengungkapkan mantra api, ucap Old Mugu. Setelah tertawa dengan keras dan dingin, Old Mugu mengepalkan tangannya. Cakar besar yang terbentuk dari energi biru tua sekali lagi muncul di depannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cakar besar itu menghilang dengan cara yang aneh. Ekspresi Soyan juga berubah saat melihat cakar besar itu menghilang. Setelah pertukaran tadi, dia sudah mengerti bahwa benda ini bisa menembus ruang itu sendiri. Soyan juga mengerti betapa menakutkannya hal ini. Bahkan boneka setan bumi hampir lumpuh ketika cakar itu mengenainya. Dengan kekuatan tubuhnya, kemungkinan dia akan meledak menjadi tumpukan daging berdarah hanya dengan sejumput. Namun untungnya dia sudah siap. Saat cakar besar itu muncul, cahaya perak di bawah kaki Soyan berkelebat sebelum cakar itu bahkan bisa menguncinya. Dalam sekejap dia telah muncul di tanah kosong sekitar beberapa meter jauhnya. Old Mugu dengan dingin tertawa saat melihat reaksi cepat Soyan. Tangan kristal besar dipenuhi dengan tekanan spiritual yang tidak biasa sekali lagi muncul dengan cara yang aneh. Tangan itu meraih dengan kecepatan seperti kilat. Ruang di sekitarnya sekali lagi memadat. Pemadatan ruang di sekitarnya menyebabkan ekspresi Soyan berubah. Tangan besar kristal ini benar-benar terlalu merepotkan untuk dihadapi. Sangat sulit bahkan untuk menghindarinya. Soyan tiba-tiba mengatupkan giginya saat banyak pikiran melintas di hatinya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap cakar besar yang datang dengan cepat. Daoki di dalam tubuhnya mulai bermanuver pada saat ini. Setelah itu dia benar-benar perlu terlibat dalam pertempuran terakhir habis-habisan. Skyfire 3 perubahan misterius perubahan ketiga, teriak Soyan. Mata setan Soyan menatap Old Mugu dengan senyum ganas di wajahnya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah sekali lagi saat dia bersiap untuk menggunakan semua kekuatannya. Sama seperti segel tangan Soyan terbentuk, tiba-tiba ruang di depan anehnya terdistorsi. Segera sosok yang kuat melangkah keluar dari ruang terdistorsi dan berdiri di depan Soyan.
Kemunculan sosok kuat ini mengejutkan Soyan dan Dozun berpakaian hitam itu. Mencoba membunuh secara terang-terangan di wilayahku, bukankah Anda benar-benar tidak memberi saya wajah apapun, bukan? Ucap sosok yang baru saja muncul. Sosok yang baru saja muncul itu mengepalkan 5 jarinya dengan erat. Pukulan tanpa gerakan mewah tiba-tiba terlempar, dan itu bertabrakan dengan cakar yang besar. Cakar besar seperti kristal yang memiliki kekuatan luar biasa besar telah dipaksa mundur lebih dari beberapa ratus meter. "Siapa yang datang?" teriak Old Mugu. Pria kuat itu tidak mengatakan apa-apa setelah teriakan Old Mugu. Sebaliknya dia membiarkan seseorang yang akan berbicara. "Orang tua, aku tidak peduli jika kamu mengejar yang lain. Namun kamu tidak bisa membunuh Soyan," ucap Xian. "Xian?" Soyan yang dalam keadaan tercengang langsung lebih terkejut ketika mendengar suara yang dikenalnya ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.